Halo rekan-rekan sekalian se-Indonesia. Kali ini saya akan berbagi sedikit informasi kepada teman-teman sekalian, khususnya bagi teman-teman yang baru saja lulus kartu prakerja. Adapun informasi yang saya bagikan ini merupakan bagian dari pengalaman saya selama mengikuti proses penerimaan ataupun pencairan insentif kartu prakerja dari gelombang kedua. Jadi teman-teman sekalian, yang teman-teman wajib lakukan ya, dan wajib diketahui bahwasanya ketika teman-teman baru saja lulus kartu prakerja, teman-teman akan diperhadapkan dengan yang namanya pemilihan kelas pelatihan. Ini teman-teman, ada juga yang namanya webinar ataupun progress class ya, sampai dengan pada proses pencairan insentif dengan tepat waktu teman-teman. Jadi kali ini saya akan coba untuk mengupas secara tuntas yang didasarkan dari pengalaman pribadi saya teman-teman. Mungkin ataupun mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baik, kita langsung saja teman-teman ya. Ketika teman-teman baru saja lulus ataupun lolos menjadi peserta kartu prakerja, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan di akun dashboard teman-teman seperti ini. Ya. Untuk tahap awal saldonya akan bernotifikasi dalam proses. Lalu kemudian ya, setelah menunggu 1 kali 24 jam, dia akan berubah menjadi nominal 1 juta rupiah. Jadi ini adalah tampilan awal ketika teman-teman baru saja dinyatakan lulus untuk menjadi peserta kartu prakerja. Sekedar informasi teman-teman ya, adapun nantinya skema insentif yang bakal kita terima itu ada dalam 3 model skema teman-teman. Skema pertama itu adalah skema pelatihan yang akan kita dapatkan 1 juta. Seperti yang tampil pada awal, bahwasanya saldo 1 juta tersebut itu tidak bisa digunakan untuk konsumtif pribadi, namun bisa digunakan ataupun hanya digunakan dalam hal pembelian pelatihan saja, seperti melakukan pembelian kelas di Tokopedia, Bukalapak, Pintaria, Pijar. Jadi teman-teman dikasih ataupun diberikan saldo sebesar 1 juta adalah untuk membeli pelatihan saja, dalam artian non-konsumtif pribadi. Untuk skema yang kedua teman-teman akan mendapatkan ya 600.000 ya, itu sebanyak 4 kali yang setiap bulannya akan diberikan. Adapun skema ini akan diberikan setelah teman-teman menyelesaikan program pelatihan ataupun program kelas pelatihan yang akan teman-teman lakukan. Skema yang ketiga ataupun skema yang terakhir itu adalah skema survei ya, itu 50.000 sebanyak 3 kali teman-teman. Pemberian skema survei ini diberikan setelah teman-teman mendapatkan 600.000 tersebut ya. Dalam artian setelah 600.000 dikali 4 tersebut selesai, barulah teman-teman mendapatkan 50.000 untuk survei ini teman-teman. Jadi totalnya itu sebesar 3.550.000. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Saldo yang diberikan tadi itu hanya dapat digunakan untuk melakukan pembelian kelas ataupun pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teman-teman. Adapun saran saya ya, seperti yang saya katakan, jika kita memilih kelas, sebaiknya teman-teman kita memilih kelas ya dengan durasi yang singkat.
dan pilihlah kelas yang jarang diminati. Kenapa saya sarankan seperti ini teman-teman? Karena ini akan berfungsi ataupun memberikan keuntungan bagi kita, khususnya menghemat kuota, pengerjaan lebih cepat, ya, kemudahan dalam menjawab eksam ataupun ujian yang akan diberikan nantinya pada akhir pelatihan. Yang ketiga, ya ataupun yang terakhir adalah proses verifikasi dan input data itu lebih cepat, yang akan berpengaruh dalam hal kecepatan dalam menerbitkan ataupun menampilkan sertifikat di akun dashboard kita, teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan ini ya teman-teman. Misalnya teman-teman membeli kelas uh, seharga 150.000 teman-teman. Ntar kan ada sisanya 850.000. Nah, teman-teman kan boleh membeli kelas lagi teman-teman, dengan catatan kelas yang pertama itu harus sudah selesai ya. Nah, 850.000 itu teman-teman boleh fokuskan untuk pengembangan kompetensi teman-teman. Untuk orientasi kita yang pertama sekali, harusnya teman-teman bisa berorientasi dalam hal kecepatan menampilkan uh, sertifikat di akun dashboard yang akan memudahkan teman-teman atau mempercepat pencairan insentif kartu prakerja kita teman-teman. Dari dana 1 juta tersebut, mungkin teman-teman akan memilih ya jenis-jenis pelatihan ya melalui mitra ataupun platform pelatihan. Ini saya ambil contoh saja ya teman-teman. Misalnya kita memilih Tokopedia. Tokopedia teman-teman. Nah, di Tokopedia ini kita akan klik Tokopedia, akan tampil seperti ini teman-teman. Jadi ada beberapa kelas di sana ataupun mitra pelatihan ya. Katakanlah kita ambil Skill Academy teman-teman, karena kebetulan kemarin pada saat gelombang kedua saya memilih Skill Academy, mahir berbahasa Inggris. Nah, kita klik ya, kita klik. Namun sebelumnya teman-teman kita akan diarahkan juga untuk membuat akun Tokopedia ya, akun Tokopedia. Pastikan email teman-teman itu sama dengan email di prakerja teman-teman. Nah, tadi kita klik teman-teman, akan muncul seperti ini ya. Skill Academy kita klik, akan muncul seperti ini teman-teman ya. Misalnya kita memilih cara asik menghasilkan uang dari handphone ya. Cara asik mungkin biayanya adalah 150.000 teman-teman ya. Kenapa saya pilih ini ya, kita analisis dulu teman-teman ya. Dia memiliki durasi 3 jam 26 menit. Saya rasa ini termasuk kategori yang cepat ya. Ada ujian ya, evaluasi yang saya katakan tadi, eksam ya, kita harus lalui itu. Lalu ada sertifikat digital. Yang kedua, yang terakhir itu ada webinar. Nah, untuk webinar ini sebenarnya teman-teman, semua platform ataupun semua kelas biasanya menyertakan webinar. Di kami dulu itu tidak ada webinar. Mungkin di gelombang keempat sampai dengan seterusnya itu sudah disertakan yang namanya webinar. Webinar ini apa ya? Nah, webinar ini semacam web seminar yang dilakukan secara online. Sebenarnya webinar ini sangat sulit ya untuk memasukinya. Sangat sulit untuk memasukinya dalam artian pemenuhan kuota ya. Biasanya dalam kuota tersebut ataupun webinar tersebut menampung 200 orang, sementara daftar antrian sampai 100.000 orang. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman akan banyak terkendala di sini. Namun teman-teman, saran saya agar sukses melalui webinar, sebaiknya teman-teman itu melakukan atau penyambungan ya setengah jam sebelum kegiatan webinar tersebut dilaksanakan. Dan juga teman-teman harus pastikan teman-teman harus menginstal yang nama aplikasi Zoom ya dari Play Store teman-teman, karena aplikasi Zoom ini nantinya sebagai instrumen untuk mengikuti webinar tersebut ya. Jadi melalui Play Store teman-teman aplikasi install aplikasi Zoom teman-teman.
ada juga nanti kendala ketika kami mengikuti webinar, saking padatnya, teman-teman tiba-tiba keluar sendiri. Ya, baru mengikuti 5 menit, keluar sendiri. Dari ataupun berdasarkan pengalaman teman-teman saya, ya, teman-teman saya bahwasanya mereka juga keluar secara sendirinya itu 5 menit. Tapi mereka tidak mengikutinya lagi, teman-teman. Ya, mereka tidak mengikutinya lagi sampai saat ini mereka sudah cair. Nah, karena pada prinsipnya sebenarnya webinar itu ya bekerja melalui proses rekod kehadiran, bukan rekod lamanya kita mengikuti webinar tersebut. Ya, kalau menurut saran saya sih teman-teman, uh, teman-teman boleh ikuti saja 10 menit ataupun 5 menit, teman-teman. Misalnya durasi webinar tersebut 2 jam ataupun 3 jam, ya teman-teman boleh mengikuti 10 menit atau 15 menit atau 5 menit. Kenapa seperti itu? Ya, itu nantinya bakal tidak mengganggu aktivitas teman-teman. Selain itu, yang paling penting, ini bisa menghemat kuota kita, teman-teman. Oke, teman-teman, tolong diperhatiin informasinya, teman-teman ya. Setelah itu teman-teman akan diarahkan ya. Pertama kita akan membeli pelatihan tersebut ya senilai 150.000. Nah, kita klik. Nah, kita akan diarahkan seperti ini, teman-teman. Melakukan pembayaran. Ya, melakukan pembayaran, teman-teman harus mengeklik kartu prakerja. Ya, bayar dengan saldo kartu prakerja dari angka 1 juta tersebut. Tadi totalnya kan 150.000 dikurang dengan 1 juta, berarti sisanya 850.000 lagi, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya nomor kartu prakerja. Jadi teman-teman memasukkan nomor kartu prakerja ya. Tadi ada di akun dashboard, teman-teman. Lalu akan dikirim SMS seperti melalui ponsel teman-teman. Lalu teman-teman tinggal klik bayar. Ya, klik bayar. Nah, untuk melihat kelas kita ya, teman-teman juga selain membuka akun Tokopedia, teman-teman juga akan diarahkan untuk membuka akun Skill Academy ya. Sebenarnya nggak susah sih, teman-teman. Usahakan saja email yang kita gunakan itu semuanya selaras, sinkron antara email kartu prakerja, email Tokopedia tadi maupun email Skill Academy-nya, teman-teman. Kenapa seperti itu? Ini mungkin tidak akan memberikan suatu keterlambatan ataupun proses keribetan ataupun kendala teknis nantinya bagi teman-teman. Dan ini juga setelah itu kita masuk dan kita akan diarahkan untuk menukarkan voucher. Ya, menukarkan voucher dari kelas yang kita beli tadi. Dari yang kelas kita beli tadi ya. Teman-teman mungkin bisa melihat cara melihat kode voucher tersebut. Biasanya itu dikirim melalui email. Ya, melalui email. Nah, di sana ada keterangannya, cari email yang menandakan pembelian voucher kartu prakerja berhasil. Kode voucher tersebut ada di email. Lalu teman-teman klik tukarkan. Ya, tukarkan. Nah, klik tukarkan, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Tukarkan. Akan muncul seperti ini. Nah, ada notifikasi pembayaran, teman-teman. Lunas. Atau teman-teman nanti memasukkan voucher tersebut ya, voucher tersebut, kode voucher tersebut. Ketika teman-teman mengklik tukar voucher tersebut, teman-teman. Nah, tadi melihatnya melalui email ya, teman-teman. Jadi perhatikan email kita, teman-teman, untuk melihat kode vouchernya, lalu tukarkan kode voucher tersebut. Oke, ini akan tampil seperti ini di akun Skill Academy ya, teman-teman. Nah, ini dia ketika pembelian kita sudah sukses dilakukan, akan ada tanda lunas. Selain itu, di kartu prakerja kita ataupun akun dashboard kartu prakerja kita akan ada pengurangan nominal dari 1 juta dikurangi dengan 150.000 tadi kelas yang kita beli ya. Jadi ini mungkin progres kelasnya, teman-teman. Jadi usahakan teman-teman itu
ya mencapai progres kelas sebanyak 100%, ya 100%. Nah, ini untuk nilai exam. Kebetulan nilai exam saya rendah ya teman-teman. Jadi sebenarnya nilai exam ini juga mempengaruhi ya teman-teman untuk menerbitkan sertifikat tersebut. Jadi teman-teman uh, seharusnya itu lulus, ya lulus. Sertifikat tersebut akan muncul ataupun diterbitkan ketika teman-teman dalam keadaan lulus. Kenapa seperti itu? Ya kan nggak mungkin sertifikat dalam keadaan tidak lulus teman-teman. Nah, untuk ini juga bisa kita lihat teman-teman bahwasanya sertifikat dari kelas yang baru diselesaikan di dashboard prakerja maupun di situs dan aplikasi skill academy kita boleh cek di sini teman-teman ya. Kita boleh cek di sini. Ya, jadi sejauh mana progres sertifikat kita boleh cek di sini teman-teman di info prakerja. Ya, teman-teman. Nah, ini dia tampilan sertifikatnya teman-teman. Tampilan sertifikatnya. Jadi ada juga keterangan seperti ini. Khusus pengguna kartu prakerja, ya, jika telah mendapatkan sertifikat kelulusan seperti ini teman-teman ya. Ya, penerbitan sertifikat tersebut di akun dashboard prakerja itu biasanya 3 sampai 7 hari, ya. Dari antara 3 hari sampai dengan 7 hari. Ya, teman-teman. Kemarin saya mendapatkan sertifikat seperti ini. Jadi yang pertama sekali muncul adalah sertifikat seperti ini. Ya. Namun sertifikat di nominalnya ini masih tetap 0, ya. Ini muncul baru sertifikatnya ini 0. Jadi teman-teman jangan panik ya ketika sertifikat sudah muncul namun kondisinya tetap 0. Memang secara sistematis seperti itu teman-teman. Tunggu saja 1 kali 24 jam, maka dia akan berubah seperti ini teman-teman. Dia menjadi 1 ya. Sekedar informasi bahwasanya pelatihan ataupun sertifikat itu cukup 1 saja sebenarnya sudah mencakup syarat untuk mendapatkan insentif 600.000 tadi. Jadi cukup 1 saja. Cukup 1 saja sebenarnya itu sudah memenuhi syarat dalam mendapatkan insentif kartu prakerja, teman-teman. Jadi ini adalah kondisi ketika kartu pelatihan kita sudah selesai dan ini sudah aktif. Jadi ketika itu saya selesaikan dulu ini ya pelatihan kelas saya, lalu saya beli lagi yang ini teman-teman. Jadi kita boleh membeli pelatihan yang lain dengan catatan kelas yang pertama sekali kita beli itu harus sudah dalam keadaan selesai. Nah, agar proses pencairan insentif kita tidak mengalami kendala ya, kita harus perhatikan ini teman-teman. Ini paling penting ya sebenarnya ya. Bahwasanya pilihan rekening ini ya haruslah dalam keadaan aktif. Nah, ketika kita milih BNI itu harus aktif ataupun e-wallet seperti OVO, Link Aja ataupun GoPay ini harus dalam keadaan aktif. Semuanya harus dalam keadaan aktif. Misalnya NIK-nya, ya nomor handphonenya, swafotonya itu harus sesuai ataupun sinkron antara kartu prakerja dan nomor rekening yang kita daftarkan, teman-teman. Nah, ketika teman-teman merasa belum aktif ataupun ingin mengganti, teman-teman boleh putuskan rekening ya. Teman-teman boleh sambung lagi di pengaturan rekening, teman-teman. Ya, di sini teman-teman. Nah, ketika masalah tersebut belum juga teratasi, ya saya juga menampilkan sedikit informasi. Ada call center untuk BNI, OVO, Link Aja maupun GoPay, teman-teman. Nah, ini dia ciri-ciri ataupun tanda-tanda kita bakal cair. Pertama sekali akan ada tulisan belum diproses. Lalu kedua sedang diproses. Dan lalu ketiga berhasil, ya. Berhasil. Nah, salah satu syarat untuk proses pencairan tersebut adalah kita menyelesaikan pelatihan dengan catatan tadi di akun dashboard kita untuk sertifikat itu sudah berubah menjadi 1. Nah, jarak ataupun durasi waktu proses perubahan 1 ke pencairan itu biasanya sekitar 7 hari kerja, teman-teman.
Namun kemarin itu saya 4 hari ataupun 3 hari dia sudah cair teman-teman. Misalnya ini teman-teman ya, tanggal 11 Mei 2020 itu saya cairnya sekitar tanggal 15. Ya kalau nggak salah tinggal 15 saya sudah cair teman-teman. Sekitar 3 hari ataupun 4 hari. Sebenarnya walaupun dia kelewat, ada teman-teman juga yang lewat seminggu ataupun 2 minggu, sebenarnya itu bukan kesalahan dari teman-teman ataupun peserta kartu prakerja, namun kesalahan daripada sistem, mengingat uh, data yang masuk di sistem tersebut memang sudah sangat banyak, over capacity. Jadi uh, tinggal menunggu antrian saja. Jadi teman-teman jangan panik, itu pasti cair, itu bakal cair, tinggal menunggu waktu pencairannya saja. Intinya sabar teman-teman. Nah ini adalah satu tanda bahwasanya proses pencairan tersebut telah berhasil teman-teman. Nah, transfer from insentif kartu prakerja, incoming transfer sebesar ataupun senilai 600.000. Jadi demikianlah informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Ini adalah merupakan pengalaman saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jadi teman-teman jangan panik ya, ketika teman-teman sudah melakukan tahapan-tahapan yang telah saya jelaskan, teman-teman jangan panik ya. Jangan panik dulu, bahwasanya ini ketika kendala itu terjadi itu biasanya disebabkan oleh sistem teman-teman, oleh sistem. Mengingat kartu prakerja ini diikuti oleh banyak peserta. Jadi bisa dikatakan hal tersebut mengganggu kestabilan sistem kerja data. Mungkin seperti itu kira-kira logika berpikirnya teman-teman. Jadi ketika informasi ini bermanfaat, teman-teman boleh subscribe, teman-teman boleh share buat informasi ini, dan saya doakan teman-teman sukses dan sehat selalu, dan lekas pencairan insentifnya lekas cair teman-teman. Salam sukses dan salam sehat.